Silahkan segera dinyalakan kameranya. Nah, kita akan segera mulai perkuliahan pagi ini. Itu ya, kemarin di masalah saya sudah memberikan menjelaskan struktur biaya dan juga sekali lagi segera dinyalakan kameranya, kita akan segera mulai perkuliahan. Posisi bola dia sebenarnya bagi itu maupun itu masih banyak ada SKP, ada BRT, ada Unicef, ada laluan sehingga dibuka masalahnya saya satu menjelaskan PKTSR, ada banyak kita tidak tahu dalam BRT kemudian pertama kali saya oke, nah kontribusi stabilitas hari ini 53%. Baik, terima kasih. Sudah hadir di kelas virtual ya. Minggu depan kita sudah bisa akan mulai lagi perkuliahan yang tatap muka terbatas. Jadi bagi Anda yang terjadwal untuk hadir di kampus minggu depan, kalau tidak ada halangan kita akan kuliah di kelas. Bagi yang terjadwal di rumah ya silahkan nanti mengikuti dari rumah. Hanya kalau terjadwal seperti harus hadir di kampus, kita akan mulai jam 7, tidak 7.30 gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan dulu mengenai materi ataupun tugas kelompok yang sudah saya berikan? Mungkin sudah ada yang mulai mengerjakan atau sudah ada yang mulai membahas gitu ya. Dan ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi. Silakan. Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Mungkin belum dipegang atau belum dipikirkan ya, tapi minggu depan itu sudah harus dikumpulkan. Baik, hari ini materi kita itu adalah mengenai dokumentasi. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin Anda tahu bahwa ada kegiatan praktikum. Ya, praktikum di kelas saya tidak wajib. Ya, alasannya adalah sebetulnya apa yang dipelajari di praktikum itu bisa dipelajari sendiri menurut saya. Ya. Tapi kalau Anda merasa butuh praktikum, boleh. Ya, silahkan mengikuti. Hanya saja jika ada penilaian dan lain sebagainya, di kelas saya nilai tersebut tidak dipakai untuk memperhitungkan nilai akhir. Ya. Jadi kalau Anda ingin ikut praktikum, saya berharap praktikum itu murni untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang Anda rasa penting. Tidak untuk mendapatkan nilai. Ya, jadi nilai cukup dari tugas dan ujian yang ada di kelas saja. Saya tidak akan menambah keruwetan hidup Anda dengan Anda harus menambah perhatian pada praktikum. Karena praktikum di kelas ini itu berbeda dengan misalnya di teknik. Kalau di teknik itu kan misalnya tentang struktur beton gitu ya harus praktek ya. Kalau enggak nanti cuma teori saja. Tapi kalau di kelas ini prakteknya langsung nanti melalui tugas. Ya, jadi itu. Saya kemarin sudah melihat beberapa materi praktikum itu antara lain hal yang akan kita bahas gitu ya. Jadi baik kalau misalnya Anda nanti ikut praktikum untuk menambah pengetahuan di situ. Tapi ya sekali lagi ini tidak wajib, sifatnya sukarela dan tidak mempengaruhi nilai apapun secara langsung sebenarnya. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai dokumentasi. Teknik-teknik dokumentasi sistem. Nah, kalau Anda pernah ikut kegiatan di SMA dulu gitu ya, atau
di luar sekolah, menjadi kepanitiaan, Anda tentu tahu ada, biasanya di kepanitiaan itu ada satu seksi yang namanya dokumentasi. Tugasnya apa? Ya, tugasnya mendokumentasikan. Tapi biasanya dokumentasi di situ itu kan dalam bentuk foto atau video ya. Nah, sebetulnya dokumentasi itu tidak hanya foto dan video, tetapi semua yang dihasilkan oleh kepanitiaan tersebut selama mereka bekerja, termasuk di dalamnya adalah yang dihasilkan oleh kesekretariatan. Surat-surat masuk, surat keluar, proposal misalnya kalau ada proposal, kemudian notulen rapat, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Di dalam pengembangan sistem, dokumentasi juga penting. Ya. Dan itu terutama sangat penting karena apa? Membuat sistem itu adalah aktivitas yang sifatnya abstrak. Kita tidak melihat wujudnya ketika itu dikerjakan. Kita tidak melihat bentuknya. Ada nanti kalau Anda lihat kita hari ini membuat dokumentasi dengan namanya modeling, ya, dengan diagram. Diagramnya akan berbeda dengan hasil akhir. Bentuknya beda banget. Nah, sebagai perbandingan misalnya kita akan melihat ke disiplin ilmu teknik sipil dan arsitek. Kalau orang-orang arsitek dan teknik sipil itu membangun gedung misalnya, lalu dibuat desainnya, modelnya, apa yang tergambar itulah nanti yang akan terjadi. Ya ada perbedaan mungkin sedikit gitu ya, tetapi bangunan yang nanti dihasilkan itu tidak akan berbeda jauh dengan apa yang digambarkan. Lalu pembuatan bangunan fisik itu perkembangannya, kemajuannya itu bisa dilihat secara kasat mata. Dulu ketika ayah saya membangun rumah keluarga kami, ya, itu ayah saya bayar ke kontraktornya itu per termin. Jadi terminnya itu ada, misalnya termin 1 itu pondasi selesai dibuat, bayar. Nanti tiang struktur jadi, bayar. Tembok jadi, bayar, gitu ya. Nah, itu bisa diikuti kemajuannya, bisa dites ya. Pernah waktu itu ada satu tembok sudah selesai gitu kan, tembok mana saya lupa ya. Lalu kontraktornya nagih, ini tembok ini sudah selesai, bayar gitu kan. Nah, ayah saya tidak percaya begitu saja. Beliau lalu membawa almarhum kakek, ya, kakek ini ayah dari ibu saya, jadi mertua ayah saya. Nah, beliau juga dulunya tukang batu gitu ya, datang untuk ngecek. Jadi kakek saya itu melihat temboknya, diperiksa, lalu dia mengatakan, ini nggak bener nih temboknya ya, nggak lurus, agak miring, nggak rata, bongkar, dia bilang gitu kan. Terus ayah saya lalu mengatakan, enggak, saya nggak mau bayar, itu temboknya nggak bener, dibongkar dulu, baru kemudian ditata. Nah, itu kelihatan poinnya itu. Jadi pondasi dikerjakan, kelihatan. Tiang struktur besi-besinya mulai ditata, kelihatan. Beton dicor, kelihatan. Lantai dak itu dicor, kelihatan. Tembok mulai dipasang batanya, kelihatan. Jadi bisa diikuti kemajuannya secara kasat mata. Tapi kalau sistem sulit. Ya. Misalnya kita membuat satu software. Gitu ya. Di dalam software itu ada banyak modul atau bagian gitu ya, yang bekerja di belakang layar yang tidak akan kelihatan. Contohnya pada saat ini, kita melakukan video conferencing seperti ini, di belakang layar komputer kita itu banyak sekali aktivitas terjadi. Ya, mulai dari si Microsoft Teams ini merekam gambar, ya, kemudian mengubah gambar itu menjadi data digital, dan data digital itu dikirim ke servernya Microsoft. Di situ saja sudah banyak aktivitas yang terjadi, ribuan bahkan. Dan dari server Microsoft dikirim ke gawai Anda masing-masing. Dan itu tidak kelihatan. Ya, Anda tidak akan melihat itu. Yang Anda lihat adalah ada gambar saya dan teman-teman Anda sekelas berpartisipasi di dalam perkuliahan. Itu. Nah, maka di dalam pengembangan sistem maupun sistem secara keseluruhan, dokumentasi itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting.
Nomor satu, kalau sistem itu sedang dibuat atau dikembangkan, dokumentasi itu nanti digunakan untuk pelaporan kemajuan. Ini loh, kita mengerjakan sistemnya sudah sampai di sini. Dan itu biasanya juga dikaitkan dengan pembayaran. Ketika saya dulu bekerja di hire oleh dipekerjakan oleh pemerintah Australia, tugas saya itu menjadi quality assurance. Ya. Jadi kalau developer pembuat sistemnya itu sudah selesai mengerjakan satu bagian, mereka akan minta bayaran. Mereka buat laporan kemajuan, progress report. Ya. Lalu saya dan beberapa orang akan membaca progress report tersebut, sudah sampai mana saja, saya lihat bukti-buktinya, disertakan bukti-buktinya. Lalu kami ketemu, rapat, kita tanya jawab. Kalau kami sebagai tim penilai sudah puas, ya, maka kami akan meng-ACC laporan kemajuan tersebut. Dan kalau sudah di-ACC, disetujui, itu bisa diajukan ke Kedutaan Australia untuk dimintakan bayaran. Kalau kami tidak setuju, ya itu harus direvisi. Itu. Nah, maka di dalam sistem informasi, dokumentasi itu pentingnya di situ ketika saat pengembangan. Pada saat dibuat, pada saat sudah selesai dibuat, digunakan pun juga penting. Ya, nomor satu apa? Misalnya Anda akan mempelajari satu atau menggunakan satu aplikasi baru. Ya, ada dokumentasinya. Itu harus dibaca. Bagaimana cara menggunakan, ya. Ini cara installnya bagaimana, kalau ada error bagaimana, dan seterusnya. Dipelajari. Ya. Bahkan misalnya kita, ya, satu perusahaan itu biasanya kalau akan membeli satu aplikasi, sebelum aplikasi itu diinstal, dibaca dulu dokumentasinya. Kenapa? Aplikasi itu akan berjalan di dalam sistem satu perusahaan. Kemarin saya ada seorang mahasiswa saya di kelas yang lain, itu saya beri software. Software diinstal, silakan nanti dipakai untuk perkuliahan di kelas manajemen basis data. Dari 15 orang, dia itu satu-satunya tidak bisa. Setiap kali akan nyambung ke server yang saya miliki, dia mengatakan, Pak ini nggak bisa, Pak, gagal. Itu sudah sampai di online begini, saya bimbing, gagal terus. Gitu kan. Saya bingung. Lalu saya coba matikan antivirusnya, matikan, ini nggak bisa. Lalu saya teringat sesuatu, lalu saya mengatakan, Mas, koneksi internetnya pakai apa? Dia lalu nyebut satu. Oke, coba sekarang diganti. Dia ganti koneksi internet pakai HP, gitu ya, tethering. Bisa. Nah, berarti di koneksi internet yang dia pakai sebelumnya itu koneksi ke server saya diblokir. Nah, kadang seperti itu, ada aplikasi itu yang tidak bisa berjalan di satu lingkungan perusahaan karena apa? Diblokir. Ya, Anda mungkin tahu ya, pemerintah kita beberapa kali memblokir aplikasi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai, baik nilai hukum maupun nilai budaya di Indonesia. Dan itu biasa. Di dalam satu korporasi, dalam satu perusahaan, blokir-memblokir itu sering sekali terjadi. Kenapa? Ya, koneksi internet itu digunakan untuk kerja. Maka ketika akan membeli satu aplikasi, sebelum itu dibeli dan diinstal, dicoba dulu. Ini ada yang diblokir nggak? Kalau ternyata si aplikasi ini menggunakan jalur yang diblokir atau tidak bisa jalan karena tidak kompatibel dengan lingkungannya, ya harus dicari jalan keluarnya. Bisa cari software yang lain, bisa juga dengan diubah settingannya. Itu. Padahal ada juga software yang tidak boleh digunakan sama sekali, gitu ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, ini semua ada di dokumentasi dan itu harus dipelajari sebelum bahkan sebetulnya tidak hanya dokumentasi. Sorry. Kalau Anda akan menginstal satu aplikasi, itu pasti akan ditanya atau dimintai persetujuan terhadap end users license agreement, ya, lisensi software tersebut.
Biasanya apa kalau Anda menghadapi seperti itu? Biasanya terjadi adalah oke, accept, next gitu ya. Tanpa dibaca end users license agreement-nya itu apa. Beberapa perusahaan yang saya tahu itu Intel dan Apple itu kalau end users license agreement-nya muncul dan belum di-scroll sampai ke bawah, sampai halaman terakhir dokumennya, itu tombol accept atau next-nya nggak bisa aktif. Tapi setelah itu di-scroll sampai ke bawah, itu baru bisa aktif. Itu asumsinya adalah di-scroll ke bawah itu dibaca. Gitu ya. Tapi saya yakin sebagian besar dari Anda tidak pernah membaca. Ya. Nanti satu saat perlu dibaca itu. Karena siapa tahu di situ ada klausul kalau Anda menginstal software ini maka seluruh harta dan nyawa Anda menjadi milik perusahaan penerbit software itu, gitu ya. Siapa tahu ya. Akan celaka kalau seperti itu. Oke. Ini jadi dokumentasi itu pentingnya di situ. Dan tentunya juga untuk nantinya kalau Anda belajar mengenai pengauditan, gitu ya. Software yang dipakai ini perlu dipahami cara kerjanya oleh auditor. Sehingga nanti auditor bisa menentukan ini software ini baik atau tidak, aman atau tidak, bisa digunakan atau tidak, layak atau tidak ya. Tuh. Oke. Saya akan coba share materi kita untuk hari ini. Ya. Oke. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita akan bicara mengenai teknik-teknik dokumentasi sistem. Jadi nanti kita akan bicara mengenai ada 3 di sini gitu ya, 3 diagram ya kan. Tetapi dokumentasi itu tidak hanya diagram atau gambar atau chart atau grafik ya. Sebetulnya tugas yang sedang Anda lakukan saat ini itu adalah bagian dari dokumentasi. Yaitu apa? Membuat narasi. Sorry. Jadi Anda itu mengamati satu sistem di dalam sebuah organisasi dan nanti mencoba untuk mendeskripsikan cara kerja sistem itu. Nah, ini adalah bagian dari apa yang nanti akan menjadi dasar untuk membuat diagram. Jadi diagram itu tidak muncul begitu saja. Diagram itu dibuat berdasarkan narasi deskriptif. Nah, maka langkah pertama untuk membuat diagram itu Anda adalah harus membuat narasi deskriptif. Itu tugas pertama Anda. Ya. Caranya bagaimana membuat narasi deskriptif? Macam-macam. Ya. Yang Anda lakukan saat ini itu adalah yang disebut sebagai observasi. Jadi Anda melakukan pengamatan pada cara kerja satu sistem. Nah, kalau dalam prakteknya observasi ini tidak bisa hanya dari luar. Anda kan di sini diasumsikan observasinya itu hanya dari luar. Jadi Anda dari luar sebagai orang luar mengamati satu sistem. Oh, begini cara kerjanya. Kalau dalam prakteknya si pembuat sistem itu harus masuk ke dalam sistem dan mengamati dari dalam. Bagaimana satu proses itu dilakukan. Kemudian tidak kalah pentingnya itu adalah melihat dokumentasi, gitu kan. Nah, jadi dokumentasi satu sistem yang sudah jadi ya itu akan memberitahukan apa yang seharusnya terjadi. Apa yang seharusnya terjadi. Nah, tapi apa yang seharusnya terjadi itu belum tentu terjadi. Ya, bisa jadi apa yang seharusnya terjadi tidak dilakukan. Apa yang seharusnya dilakukan tidak dilaksanakan. Itu bisa sekali terjadi. Baik, saya akan coba berikan ilustrasinya ya. Oke.
Jadi apa yang tertulis di dalam dokumen suatu sistem itu belum tentu terlaksana. Oke, sudah bisa kelihatan gambarnya ini? Sudah, Pak. Baik. Nah, kalau desainnya atau rancangannya itu harusnya adalah orang itu lewat di sini. Yang ada konfliknya. Ini belok kiri. Tapi kenyataannya bagaimana? Orang ambil jalan singkat. Ini, melewati rumput ini. Dan ini sudah sering dipakai. Kelihatan dari apa? Rumputnya hilang. Ya, kalau Anda lihat jalan yang user experience. Orang mengambil jalan pintas. Dan ini, meskipun ini gambarnya taman gitu ya, satu taman, tetapi di dalam penggunaan satu sistem ini sering terjadi. Harusnya begini, tapi kenyataannya. Nah, harusnya ini itu bisa dilihat dari dokumen tercetaknya, manualnya, petunjuk penggunaan itu ada di situ. Nah, kalau yang ini itu hanya bisa dilihat dari pengamatan, observasi. Jadi apa yang terjadi, apa yang dilakukan itu belum tentu sama dengan desain aslinya. Mengapa? Ya banyak sekali ceritanya, gitu kan. Banyak sekali kemungkinannya kenapa itu terjadi. Saya akan balik lagi ke slide saja. Ya. Jadi sangat dimungkinkan apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya tidak dilaksanakan, tapi ada jalan pintasnya. Oke, saya beritahu. Jadi Anda kan sekarang kalau daftar kelas itu lewat web ya. Dulu kalau daftar kelas itu harus datang ke kampus, datang ke lab komputer yang ada di basement, dan sesuai jadwal duduk di depan komputer dan melakukan pendaftaran kelas. Awal-awal itu terjadi, itu sekitar tahun 95, ya, 96, ya, 95 sampai sekitar 96, 97. Saya masih jadi mahasiswa pada waktu itu dan sudah jadi asisten laboratorium. Jadi kalau mahasiswa akan KRS, pendaftaran kelas itu ke basement. Tapi di atas, di lantai 2, lantai 1, lantai 3, lantai 4 itu ada beberapa komputer dipasang. Belum zamannya proyektor ya, belum ada proyektor zaman itu. Komputer itu dipasang untuk apa? Informasi sisa kelas. Jadi misalnya AKT 0423 kelas C itu masih sisa berapa kelas, itu akan tampil di situ. Sehingga mahasiswa yang belum akan KRS, yang sedang nunggu giliran, itu bisa lihat, oh lalu nanti memutuskan saya kelas ini atau jadwalnya ini dan seterusnya. Lalu ada seorang mahasiswa itu, mungkin ya agak-agak cerdas, tapi cerdasnya kurang dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Mencoba KRS dari kelas, dari komputer itu, dan bisa. Ya. Bisa, dia KRS. Nah, lalu dia ke TU untuk mencetak bukti. Tapi pegawai TU curiga pada itu. Kenapa? Karena hari itu tuh gilirannya, jadi si mahasiswa yang berbuat curang ini, dia angkatan agak lama, di atas saya. Gitu ya. Jadi sudah cukup tua. Sedangkan KRS itu pada waktu itu adalah angkatan di bawah saya. Jadi nomor mahasiswanya beda. Orang TU yang melihat printoutnya itu curiga, lalu dilaporkan. Ya, dan mahasiswa itu dipanggil. Tadi dia membantah gitu kan. Ini nggak melanggar aturan, nggak ada aturannya gitu ya. Tetapi ternyata ada aturannya bahwa mahasiswa melakukan pendaftaran kelas di ruang kelas komputer di basement. Itu ada tertulis. Nah, dampaknya mahasiswa tersebut ya KRS-nya digugurkan. Semua mata kuliah yang sudah didaftar dicabut, gitu ya. Lalu dia harus ikut KRS susulan hari terakhir, sesi terakhir. Ya itu sudah tinggal sisa-sisa ya. Nggak ada lagi kelas itu hukumannya. Nah, tetapi ini membuktikan apa? Bahwa apa yang didesain itu belum tentu dilaksanakan. Ya, karena apa? Orang yang mendesain itu mungkin tidak berpikir seperti itu. Ya, mikirnya semua akan mengikuti aturan dengan baik. Tapi ya, aturan itu tidak selalu bisa. Oke, contoh yang lain, oke, kartu ATM. Ya. Harusnya kartu ATM itu tidak boleh dipakai oleh orang selain nasabah. Tapi ya faktanya itu bisa dipakai oleh orang selain nasabah, selama dia punya PIN-nya, gitu kan? Ini, maka bank itu selalu mengatakan jangan meminjamkan kartu ATM
Jangan menuliskan PIN kartu ATM di tempat yang mudah terbaca dan seterusnya. Gitu ya. Secara rutin mengganti PIN itu kenapa? Yaitu karena ATM itu bisa diganti. Nanti kalau kita sudah pakai biometrik ya, mungkin nanti tidak perlu kartu ATM, ya. Cukup pakai sidik jari atau yang sekarang dipakai oleh beberapa bank itu adalah pakai aplikasi di smartphone, lalu tarik tunai dari ATM tanpa perlu kartu ATM. Oke, jadi itu yang terjadi. Ya. Anda melakukan observasi. Hanya saja, ya tetap saja lakukan, ya tidak usah berpikir harusnya bagaimana, tetapi itulah yang terjadi. Sering sekali permasalahan sistem itu terjadi karena apa yang seharusnya terjadi, yang terdokumentasi, yang tertulis, itu tidak dilakukan. Ya. Sehingga dampaknya ya sistemnya kacau. Ya. Ini, oke. Nah, jadi mengapa? Ini alasan utama mengapa perlu kita buat dokumentasi sistem. Pertama, akuntan itu harus bisa membaca dan memahami bagaimana sistem itu bekerja. Nanti kalau sebagai auditor harus melakukan assessment atau penilaian risiko. Ini risikonya apa? Seperti ini. Ancamannya dari mana saja. Ya. Seperti kartu ATM. Bank itu sebenarnya juga sudah tahu, sadar bahwa kartu ATM itu bisa dibawa oleh orang selain nasabah, bisa digunakan oleh orang selain nasabah. Dan selama yang membawa ini tidak punya PIN-nya, itu bisa. Bagaimana cara mencegahnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin dicegah. Karena Pak kartu itu sudah berada di luar bank dan dipegang oleh nasabah. Jadi kalau Anda punya kartu ATM, memang itu kartu ATM itu milik bank, tapi tidak ada yang tahu dari bank bahwa itu Anda pinjamkan pada teman, pada saudara, keluarga, pacar, gitu ya, atau bahkan Anda berikan pada orang asing sekalipun, bank nggak akan tahu. Demikian juga dengan PIN-nya. Maka risiko bagi bank apa? Risiko bagi bank adalah nasabah, rekening nasabah dikuras oleh orang lain, gitu kan, dikosongkan, diambil oleh orang lain. Nah, untuk mencegah itu, bank tidak bisa mencegah kartu ATM itu berpindah tangan, baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Tapi yang bisa dilakukan adalah bank kemudian buat klausul. Kalau kartu ATM itu hilang, atau dicuri, atau dirampok, atau dibawa orang lain, dan itu tidak ditindaklanjuti oleh nasabah, maka nasabah wajib secepatnya melaporkan dan memblokir kartu tersebut. Selama kartu itu belum dilaporkan hilang dan belum diblokir, semua transaksi menjadi tanggung jawab nasabah. Nah itu makanya bank punya klausul itu. Karena apa? Mereka tidak bisa mencegah, dan tapi itu ada risikonya. Gitu ya. Oke. Kemudian ada peraturan perundang-undangan ya mengenai keharusan pihak manajemen itu melakukan penilaian pengendalian internal dan bagi auditor untuk mengevaluasi penilaian tersebut. Ini nanti kita bahas secara khusus ketika kita bicara mengenai pengendalian. Ya. Sarbanes-Oxley ini sebenarnya adalah undang-undang di Amerika Serikat, tapi ini sudah diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Ya. Lalu digunakan untuk membuat pengembangan sistem dan perubahan. Ya. Oke. Nah, diagram yang pertama yang akan kita pelajari adalah bisnis proses diagram. Bisnis proses diagram itu menunjukkan ya, aktivitas di dalam satu proses. Jadi kalau ada penjualan, siapa yang mengambilkan barang, siapa yang menyiapkan barang, siapa yang menerima uang, siapa yang nanti menyerahkan barang dan seterusnya. Ya, jadi ini digambarkan contoh. Ini adalah simbol-simbol proses bisnis proses diagram. Ada simbol mulai dan berakhir. Mulai, berakhir ya. Jadi kalau mulai itu garisnya tipis, berakhir itu garisnya tebal, lingkaran. Dan aktivitas dalam satu proses, ini ada keputusan dan ada aliran informasi. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Misalnya pegawai baru apa yang harus dilakukan? Pegawai baru mulai dengan mengisi formulir. Bagian SDM ngapain?
melengkapi, lalu dimasukkan ke penggajian. Penggajian ini tugasnya bagian utang, ini Susan ini masih karyawan mungkin, atau ya karyawan yang bertugas untuk ini penggajian dan estem. Ya, ini cara membacanya seperti itu. Jadi karyawan ini tugasnya apa? Karyawan baru, bagian SDM tugasnya apa? Bagian penggajian tugasnya apa? Bagian utang tugasnya apa? Susan dan estem tugasnya apa? Itu cara membacanya. Cukup sederhana ya. Jadi ini mulai, ini berakhir, ini aktivitas, ini keputusan. Ini tidak ada keputusan. Ya. Oke. Lalu ada data flow diagram. Data flow diagram ini sudah cukup kuno ya, sudah lebih dari 40 tahun usianya, lebih tua dari saya. Data flow diagram ini seperti namanya, itu adalah menunjukkan data mengalir dari mana dan menuju kemana, lalu diapakan data itu. Oke. Lalu ada flowchart. Nah ini flowchart ya. Flowchart itu adalah satu diagram yang menunjukkan urutan langkah satu demi satu, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, suatu proses. Nah, kalau bisnis proses diagram ini itu hanya menunjukkan aktivitas secara umum, ya misalnya melengkapi formulir karyawan baru. Tapi mungkin formulir karyawan baru ini apa saja isinya? Nah, itu di dalam flowchart ditulis atau digambarkan langkah-langkahnya. Ya, oke. Nah, ini simbol-simbol flowchart. Ya, tidak usah dihafalkan. Nanti Anda bisa melihat template-nya. Ya. Oke, data flow diagram. Nah, kita akan mulai dari data flow diagram dulu. Oke, jadi data flow diagram itu menggambarkan satu, proses. Ya, datanya diapakan. Dua, sumber dan tujuan data. Data ini berasal dari mana dan menuju kemana. Lalu yang ketiga itu adalah data itu disimpan di mana. Ya. Oke. Nah, ini contoh data flow diagram. Ini sumber data. Dari sumber data A itu mengalir data B. Data B itu diproses di C. Hasil proses data B itu berupa data D. Ini. D ini mengalir ke F. F memproses data D menjadi I. I kemudian mengalir ke sumber data. Dari proses data B ini muncul juga proses data E yang mengalir ke J. Nah, di proses F ini ada selain data I, itu juga ada data G yang disimpan di sini. Cara membacanya seperti itu. Ya. Oke, nah dari mana kita bisa menggambarkan itu? Dari deskripsi. Oke. Nah, ada beberapa software gitu ya yang bisa dipakai untuk menggambarkan data flow diagram. Yang satu itu yang umum dipakai itu adalah Microsoft Visio. Coba saya share screen ke saya. Nah, ini adalah Microsoft Visio. Sudah bisa melihat ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Universitas kita punya Microsoft Visio, tetapi sayangnya setahu saya ini tidak untuk mahasiswa. Ya. Lisensinya terbatas. Jadi ya tidak bisa. Tetapi jangan khawatir kalau Anda tidak punya akses Visio, jangan pakai bajakan. Ya, saya sangat, meskipun saya tidak terlalu senang dengan model lisensinya Microsoft, tapi saya tidak mau kalian menggunakan bajakan. Nah, alternatifnya adalah Anda bisa menggunakan ini. Nah, ini ya. Ini disebut sebagai DIA, DIA, DIA diagramming tool. Ini bisa Anda unduh, ya, nanti tautannya sekarang saya share saja di Microsoft Teams ya. Nanti bisa dilihat di halaman.
Oke, ya. Sudah saya share itu di Microsoft Teams, jadi nanti bisa diunduh, ya. Oke, ini jadi untuk menggambar ini dulu. Oke, jadi ini mirip dengan Visio, gitu ya. Jangan khawatir. Meskipun mungkin tidak selengkap Visio, tapi untuk kelas ini dia ini cukup. Ya, tidak perlu menginstal yang lain. Kalau saya, karena saya perlu fitur-fitur yang Visio yang advance gitu ya, maka saya pakai Visio. Ya, dan karena saya boleh pakai lisensinya. Oke. Nah, sekarang cara menggambar data flow diagram bagaimana? Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya, dibaca di buku. Tapi data flow diagram itu ada urutannya, ya, urutannya. Jadi yang pertama itu adalah yang disebut sebagai konteks diagram, menggambarkan konteks satu sistem. Jadi sistem yang akan digambarkan itu apa? Ya, oke. Nah, tapi sebelum menggambarkan sistem itu kita harus bisa mengenali elemen-elemennya apa, ya, para sistemnya apa, kemudian siapa pelakunya. Oke. Lalu di dalam data flow diagram itu ada yang disebut sebagai eksternal dan internal. Eksternal itu adalah pihak-pihak di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Ya. Di dalam data flow diagram, pihak eksternal itu digambarkan dengan kotak. Nah, kotak tadi. Mau disebut bujur sangkar, mau disebut persegi, silahkan, tapi kotak. Kemudian sistem yang digambarkan maupun juga internal itu lingkaran. Ya, itu. Nah, khusus untuk pihak eksternal atau yang disebut sebagai external entity, itu interaksinya dengan sistem hanya ada dua, yaitu mengirimkan data atau menerima data dari sistem. Tidak ada yang lain. Mengirimkan data atau menerima data dari sistem. Tidak ada yang lain. Nah, oke, sekarang mari kita coba gambar dulu ya. Nah, yang pertama itu yang disebut sebagai konteks diagram. Ya, konteks diagram. Oke, saya mau tanya dulu. Kita mulai dari transaksi yang sederhana. Ya, nanti setelah itu meningkat ke yang sedikit lebih ruwet. Oke, kita mulai dari Mas Felix Damar Nanda, mana ini? Mas Felix Damar. Oke, Mas Felix. Masih ingat penjualan tunai ya? Sedikit, Mas Pak. Felix? Harus sedikit. Ya harus ingat tuh ya, masa orang akuntansi tidak tahu penjualan tunai. Baik. Kalau ada penjualan tunai itu, oke, berarti sistemnya sistem penjualan tunai ya? Setuju ya? Oke. Pihak luar di sini itu bisa luar organisasi, bisa luar dari sistemnya. Pihak luar atau eksternal dari sistem penjualan tunai terlibat dengan penjualan tunai itu apa? Atau siapa? Siapa Mas Felix? Bentar, Pak. Lupa, Pak. Loh, kok lupa loh? Penjualan loh. Oke. Kalau penjualan itu kan terjadi pertukaran ya, sesuatu ya. Iya enggak? Mas Felix? Iya, Pak. Oke. Yang dipertukarkan apa kalau penjualan Mas Felix? Barang, Pak. Barang dan apa? Dan Maksudnya, jasa mungkin, Pak. Enggak. Loh, barang itu dari siapa ke siapa? Atau Oh, jasa tadi? ada pembeli mungkin, Pak. Oke, dari siapa? Dari pedagang. Oke, dari penjual itu ya. Oke. Iya, penjual. Dari penjual ke pembeli. Baik. Lah dari pembeli ada apa yang ke penjual? Ada nggak yang diberikan oleh pembeli ke penjual? Ada, Pak. Apa? Ya,
Barang mungkin itu barang mungkin. Loh kok barang loh? Penjual dan pembeli loh. Masa kamu, kalau kamu ke Indomaret gitu ya, terus Alfamart, kamu beli mie instan. Alfamart Indomaretnya kamu kasih buku gitu. Enggak sih, Pak. Diberi apa? Anda memberikan apa kepada minimarket itu? Belum pernah belanja, Bu? Oh iya, uang. Uang. Nah, itu selesai. Oke. Jadi kita mulai dari situ. Jadi saya sekarang akan menggambarkan kelihatan ini ya, penjualan tunai. Berarti kita mulai dari ini dulu, circle ini ya. Inilah sistemnya. Ya, diberi nama sistem penjualan tunai. Sudah. Berikan nama apa adanya. Ya, sistem. Jadi kelihatan nggak ini ya? Oke, sistem penjualan tunai. Kelihatan ya? Cukup besar maksud saya tulisannya. Jadi kalau di dalam SIA, untuk memberi nama itu nggak usah pakai yang aneh-aneh ya. Nama sistemnya apa? Untuk apa tadi penjualan tunai? Beri saja nama penjualan. Oke. Tadi pihak luar yang terlibat siapa? Menurut Mas Felix? Pembeli. Ya toh? Oke, pembeli. Nah, tinggal sekarang dihubungkan. Ini aja. Nah, dari penjualan, ini pembeli menerima sesuatu, lalu pembeli juga memberikan sesuatu ke penjualan. Nah, yang diberikan apa di sini? Tadi barang atau jasa menurut Mas Felix, ya. Nah, saya geser aja biar kelihatan. Barang atau jasa. Nah, pembeli memberikan apa kepada sistem? Uang. Ya, tak? Caranya seperti ini. Nah, sudah. Kelihatan nggak? Jadi, dalam sistem penjualan tunai, barang atau jasa itu diberikan kepada pembeli. Ingat ya, namanya transaksi. Transaksi itu ada pertukaran antara dua pihak. Pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang atau jasa. Ini sistem penjualan tunai di sini. Nah, ada yang lain nggak di sini? Ya mungkin ada, tetapi kalau kita bicara mengenai sistem penjualan tunai, ini saja yang kita fokuskan. Ini saja yang kita perhatikan. Di luar ini tidak perlu dipikirkan. Karena apa? Fokus kita adalah pada sistem penjualan tunai. Persediaan bagaimana? Penting nggak? Penting. Ada nggak? Ada. Tapi itu di luar semesta pembicaraan. Jadi tidak perlu digambarkan. Oke. Inilah namanya konteks diagram. Artinya dengan konteks diagram nanti diagram-diagram lain mengenai sistem penjualan tunai itu harus terkait dengan sistem penjualan tunai, tidak boleh terkait dengan persediaan dan lain sebagainya. Sebab apa? Nggak ada di sini persediaan, nggak ada penggajian. Ya, adanya adalah sistem penjualan tunai. Oke, jadi pertama kalau kita mau membicarakan mengenai data flow diagram ya kita bicarakan dulu siapa saja pihak yang terlibat, gitu kan? Lalu pihak terlibat ini eksternal atau internal? Oke, baik. Tadi Mas Felix sudah ya. Sekarang kita coba ke yang lain. Kita akan melihat Monica Natasha Hermanto. Mana ini? Mbak Monica. Iya, Pak. Baik, Mbak Monica. Kemarin sudah ikut pendaftaran kelas ya? Iya. Oke. Nah, kalau pendaftaran kelas itu pihak yang terlibat siapa saja, Mbak Monica? Pendaftaran kelas kalau menurut saya yang terlibat itu berarti mahasiswa yang memilih kelas sama bagian dari universitasnya yang menyediakan kelasnya.
Oke, baik. Nah, kalau di dalam sistem pendaftaran kelas, itu yang eksternal mana, internal mana? Mahasiswa itu eksternal internal, bagian yang menyediakan itu tadi eksternal atau internal? Kalau menurut saya keduanya masuk internal, Pak. Oke, Karena keduanya baik. terlibat secara langsung. Ya, oke, baik. Internal atau eksternal itu bukan masalah terlibat atau tidak. Penjual dan pembeli itu ya terlibat. Ya kan? Tapi pembeli itu eksternal. Kenapa? Pembeli itu hanya mengirimkan data dan menerima data. Ya kan? Demikian juga di dalam sistem KRS atau pendaftaran kelas. Mahasiswa itu eksternal. Kenapa? Mahasiswa itu hanya mendaftar dan kemudian dapat hasilnya. Mahasiswa itu tidak bisa menentukan kelas apa yang ditawarkan, tidak bisa menugaskan dosen itu ngajar apa saja, tidak bisa menentukan jadwal. Mahasiswa itu tinggal apa tuh? Milih jadwal. Betul nggak? Betul ya? Oke, ya dong. Iya, Pak. Saya sudah ngurusin KRS itu dari tahun 97. Oke, oke, jadi kita lihat ya, ini kalau KRS itu ada mahasiswa. Oke, udah betul ya. Tapi kalau nulis sering keliru-keliru. Oke, kita perbesar dikit. Oke, mahasiswa. Lalu tadi sistemnya apa? Sistem pendaftaran kelas. Oke, terima kasih Mbak. Sudah cukup ini ya. Oke. Ini saya perbesar sedikit. Ya, oke, sudah kelihatan ya. Baik. Nah, belum selesai ini. Saya akan tanya yang lain. Cahyo Adi Condro mana ini Mas Cahyo Adi Condro? Hadir, Pak. Oke. Baik Mas Cahyo, tadi sudah disebutkan ada mahasiswa dan sistem pendaftaran. Ada pihak eksternal lain nggak yang terlibat? TU, Pak. TU apa ini? TU kampus, Pak. Ya kampus yang mana? Kalau FPE. kalian menyebut, ya, harus jelas. Karena yang namanya tata usaha atau pekerjaan administrasi itu banyak banget, ya. Karena ada di tingkat universitas, ada di tingkat fakultas, ada di tingkat departemen nantinya, gitu ya. Oke. Baik fakultas. Itu tugasnya ngapain? TU fakultas itu? Yang membuat sistem sama jadwalnya gitu, Pak. Oke, baik. Baik. Terima kasih Mas Cahyo. Ya, kalau kalian mengamati memang seperti itu. Kelihatannya TU ya. Tapi sesungguhnya yang membuat jadwal itu bukan TU. TU itu hanya membantu pelaksanaan. Ya. Yang membuat jadwal itu adalah sebetulnya tanggung jawab Pak Agus Budi, Wakil Dekan 1. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya, yang benar-benar membuat jadwal itu adalah ketua program studi. Dalam hal ini adalah ketua program studi ilmu ekonomi, ketua program studi manajemen, dan ketua program studi akuntansi. Ini yang S1 semua. Karena yang S2 itu kuliahnya malam, jadi tidak ada benturan dengan S1 ya. Tapi kalau ilmu ekonomi, akuntansi, dan manajemen itu kan S1 semua itu kuliahnya siang, pagi, siang, dan sore. Ya. Nah, Pak Agus Budi itu tugasnya koordinasi. Jadi misalnya ada kelas ilmu ekonomi dan dan kelasnya pengantar akuntansi itu berada pada hari dan sesi yang sama, tapi nggak ada ruang kelasnya, semua sudah penuh. Maka Pak Agus Budi kemudian koordinasi supaya dua kelas yang tidak dapat ruangan ini dipindah ke jadwal yang lain. Gitu. Jadi yang buat itu adalah, oke, mungkin saya perlu cerita ya supaya Anda tidak. Ini tadi memang saya sengaja. Kenapa? Karena kalian itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam pendaftaran kelas, tetapi sebagai pihak eksternal. Ya, dan mungkin mengamati atau tidak mengerti, saya tidak tahu, tetapi saya cerita. Jadi nanti pada saat kalian kira-kira setelah ujian tengah semester ya, sudah mengalami ujian tengah semester kan, itu para kaprodi akan mengedarkan
dia akan rapat dulu, ya rapat. Kemudian melihat semester berikutnya itu mata kuliahnya apa saja yang akan ditawarkan dan berapa kelas. Kalian kan sekarang ambil SIA ya, berarti besok akan ada kelas SIM. Maka dibicarakan berapa kebutuhan kelas SIM, siapa yang akan ngajar. Nah, ya, sudah selesai. Lalu masing-masing kaprodi akan menugaskan dosen itu untuk ngajar berapa kelas dan apa saja. Dan itu ada banyak aturannya. Ya. Satu, kalau seperti saya itu hampir tidak ada batasan. Tapi batasannya adalah jumlah SKS. Dosen itu maksimal hanya boleh mengajar sampai 16 SKS per semester. Ya. Tapi juga ada minimalnya. Dosen itu harus mengajar, kecuali yang sedang tugas belajar ya, sedang studi lanjut, itu minimal mengajar 8 SKS. Jadi minimal 8, maksimal 16. Ya. Itu sudah batasan nomor 1. Batasan nomor 2, harus dilihat keahliannya. Saya itu nggak mungkin ngajar akuntansi manajemen. Saya nggak mungkin ngajar pengauditan. Karena apa? Bukan itu kompetensi saya. Maka itu harus dipertimbangkan. 3, kepangkatan. Ya. Dulu, kalau mungkin kalian sudah tahu ada Pak Wisnu, ada Pak Mario ya. Dulu Pak Wisnu dan Pak Mario itu belum boleh ngajar mandiri, mereka harus ikut. Dulu Pak Wisnu itu ikut saya di 2 kelas. Ya. Jadi harus ikut dosen yang lain dulu. Lalu berikutnya apa lagi? Itu sudah SKS, gitu ya. Batasan-batasan itu. Lalu macam-macam yang lain. Ya. Lalu masing-masing Lalu masing-masing dosen itu akan dikirimi. Pak Samyaji, Bapak harus ngajar mata kuliah ini. Oh ya, batasan yang lain tidak boleh lebih dari 3 mata kuliah. Di semester itu saya ngajar SIA, seminar, dan analisis perencanaan sistem. 3 hanya. Tapi ada 6 kelas. Oke. Lalu berikutnya saya diberi tugas, Bapak Samyaji ngajarnya mata kuliah ini, gitu kan. Oke. Nah, saya kemudian menentukan hari Senin sesi 1, 2 saya ngajar apa. Jadi tiap-tiap mata kuliah itu akan ada, saya akan menentukan jadwalnya. Dan nanti udah dikumpulkan, dikoordinasi, termasuk ada koordinasi dengan kelas internasional. Kelas internasional itu Bu Nadia. Dan ini terjadi pada Anda itu seharusnya, kelas ini itu seharusnya jam 10. Ya. Tapi kemudian Bu Nadia menghubungi saya, Pak, bisa nggak kalau kelas Bapak yang jam 10 dipindah ke jam 7, yang 7 pindah. Jadi ditukar. Ya. Karena yang jam 10 itu kan internasional ya. Itu mereka, tadinya saya letakkan di hari Senin jam 7. Anda itu saya letakkan di hari Senin jam 10. Tapi oleh Bu Nadia diminta ditukar. Ya. Karena apa? Yang internasional itu hari Senin jam 7 sudah ada jadwal. Ya sudah, saya tukar. Toh sama saja, sama-sama siang. Oke. Itu. Nah, jadi Mas Cahyo, apakah berdasar cerita saya tadi, apakah ada pihak eksternal lain? Kalau TU tidak, TU itu ada di dalam sistem. TU itu internal. Ada pihak eksternal lain nggak? Kaprodi. Kaprodi itu di dalam sistem. Cirinya di dalam atau di luar itu adalah kalau yang luar itu hanya mengirim dan menerima, tidak melakukan keputusan, tidak melakukan apapun yang lain. Kaprodi tadi kan apa? Mengatur jadwal, menentukan dosen dan lain sebagainya ya. Jadi mereka internal. Dosen yang bersangkutan dengan mata kuliah tersebut. Betul dosen. Ya, oke, terima kasih Mas Cahyo. Jadi ada berikutnya apa? Dosen. Ya, saya copy aja. Oke. Dosen, ya betul, terima kasih. Ya, jadi nih, langkah pertama itu adalah ini. Kita identifikasi sistemnya apa, kemudian pihak eksternal yang terlibat apa. Nah, pihak eksternal tadi mereka hanya mengirim data dan menerima data. Tidak ada yang lain. Tapi kalau Kaprodi, TU itu ada di dalam sini. Kenapa? Mereka
menentukan jadwal, mereka milih dosen, mereka koordinasi itu ada di sini. Sedangkan dosen dan mahasiswa itu hanya terima bersih. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Cahyo ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat proses yang terjadi ini itu kan tidak bisa sekali jadi ya. Saya harus bertanya ke dua orang mahasiswa, saya harus cerita macam-macam, dan kemudian disimpulkan. Jadi memang proses gambar itu tidak bisa sekali jadi. Ya, harus direvisi, lihat lagi ke deskripsinya, narasinya balik. Oke, sekarang saya tanya berikutnya. Mbak Jessica Yunindira Kase. Mana nih Mbak Jessica? Iya, Pak. Baik, Mbak Jessica, bisa lihat ya. Kalau dari mahasiswa itu data yang mengalir apa, Mbak? Data yang masuk ke sini itu data apa, Mbak? Ya, Anda kemarin ketika RS, apa yang Anda masukkan ke dalam sistem? Kelas. Oke, kelas itu berarti apa artinya? Ya, memilih kelas gitu ya. Ya. Oke, ya memilih kelas. Karena memilih kelas itu sama dengan memilih jadwal kuliah sebetulnya. Terima kasih, baik. Ya, oke, sudah kira-kira mungkin sudah saya duga sudah paham gitu ya. Tadi saya ini kesini aja biar tidak. Nah, memilih kelas. Oke, baik. Mas Prayogo mana ini? Ya, Pak. Oke, baik Mas Prayogo. Ini kan mahasiswa itu memasukkan data ke sini, memilih kelas. Dia terima apa dari sistem? Data apa yang diterima dari sistem? Pemilih dari sistem pendaftaran kelas ini. Ini Pak, kelas yang tersedia. Kelas yang tersedia kan sudah nih, sudah ada ya, sudah milih kok, ya toh? Berarti apa? Kalau Anda selesai KRS itu apa tuh yang Anda dapatkan? Data SPBPK. SPPK, surat bukti pendaftaran kelas, bagus. Ya, itu jangan sampai hilang ya, sampai KRS Anda terbit itu jangan hilang. Itu bukti. Ya sudah, SPPK ya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya. Mbak Alika Moira, mana ini? Iya, Pak. Oke, Mbak Alika. Ini jadi kalau ini kan mahasiswa ya, kalau dosen apa Mbak yang data yang dikirimkan ke sistem? Ini dosen kirim data apa? Jadwal. Kalau dari betul sekali jadwal ya, terima kasih. Baik ya, jadi memperhatikan tadi ya. Oke, jadwal. Jadi saya mengirimkan ke Kaprodi ya jadwal gitu ya. Ini loh jadwal saya itu bisanya ini gitu kan. Oke, jadwal ini sedikit biar kelihatan ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, berikutnya Mas Alexander Nathanael. Mas Alexander Nathanael. Kemana ini Mas Alex? Ini kalau di dulu zamannya apa? Kalau masih tatap muka sebelum pandemi ya, ini yang saya sebut sebagai mahasiswa hantu ya.
namanya ada, orangnya nggak ada. Dulu kalau zaman tatap muka masih full, ini biasanya titip tanda tangan nih kalau seperti ini. Mas Alexander Nathanael. Oke, nggak ada orangnya ya, ini mungkin di remove saja gitu ya. Agak menakutkan kalau ada orangnya kok dipanggil-panggil nggak ada ya. Oke, kita lihat yang lain. Evan Adiatma Prabaswara, mana nih Mas Evan? Ya, Pak. Oke, baik. Jadi kalau dosen itu kemudian mengirimkan jadwal, dosen menerima apa Mas? Kira-kira dari, mungkin Anda belum tahu tapi bisa ditebak mestinya sih. Dari sistem ini dosen menerima apa? Coba ditebak kira-kira apa? Mas Evan. Sebentar, Pak. Juga bingung. Oke. Jadi dosen ini memberikan jadwal ya, jadwalnya sudah ditetapkan, lalu mahasiswa milih kelas. Nah, tentunya banyak yang memilih kelas ya, lebih dari satu. Lalu daftar mahasiswa ikut satu kelas itu diberikan pada dosen. Nah, itu apa namanya daftar mahasiswa ikut satu kelas itu? Daftar kelas. Ya, daftar. Atau kalau di dalam faktanya itu yang disebut sebagai daftar presensi. Daftar presensi mahasiswa. Nah sudah jadi. Inilah konteks diagram untuk pendaftaran kelas di fakultas kita. Itu. Jadi memang kalau kita akan buat diagram, itu kita harus satu observasi, ya, lalu kita lihat dokumen, kita wawancara para pelaku, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman. Seperti ini tadi prosesnya, dan tidak bisa sekali jadi. Ya, mungkin tadi saya ngomong dengan mahasiswa, mahasiswi, itu ketemu. Setelah itu saya cerita, ketemu lagi, begitu seterusnya. Ya. Mungkin draft pertama ditolak, dan draft berikutnya perbaiki. Nanti, ternyata masih ada koreksi, begitu sampai akhirnya antara para pemangku kepentingan, ya, pengguna dan lain sebagainya, dengan si pembuat sistem atau pembuat diagram itu sepakat. Ya, seperti ini. Ya, ini yang kami sepakati, dan itu didokumentasikan. Draft pertama didokumentasikan, draft dan revisinya apa atau koreksinya apa didokumentasikan, kemudian keluar draft kedua didokumentasikan, begitu saya sampai ketika kesepakatan terjadi itu juga didokumentasikan. Sehingga nantinya kalau di masa kemudian hari ada yang protes, loh kok kayak gitu? Nah ini ya Bapak atau Ibu ini sudah tanda tangan, ya. Dan itu saya alami dulu persis dengan yang terjadi pada sistem seperti ini. Jadi pada waktu itu membuat untuk sistem untuk Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai oleh pemerintah Australia yang tadi saya cerita sebagai quality assurance tadi. Di tengah jalan para pelakunya, para pengguna sistemnya itu diganti. Ganti orang yang baru sama sekali. Yang baru itu pada bertanya-tanya, loh kok kayak gitu sistemnya gitu kan? Kami nggak seperti itu. Lalu kami tunjukkan dokumennya. Ini loh, dulu kesepakatannya seperti ini. Lalu mereka menjawabnya, ya tapi itu kan orang-orang zaman dulu gitu ya. Wah, ini repot. Karena yang menolak itu adalah para kontraktor yang dipekerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu kami ke Kementerian Dalam Negeri bilang, Pak, ini kontraktor Bapak menolak sistemnya gitu kan. Oh ya, gitu kan. Kenapa? Ya karena mereka dulu bukan mereka yang, karena kan sudah ganti sama sekali baru ya. Bukan mereka yang sepakat gitu kan. Oke, kalau diganti sesuai keinginan mereka bagaimana? Oh, sebentar Pak, kami hitungkan. Pekerjaannya mundur 1 bulan tambah 5 miliar gitu kan. Wah, langsung pekerjaannya mundur 1 tahun dan tambah 5 miliar gitu kan. Wah, langsung Kementerian Dalam Negeri kelabaan. Duitnya dari mana gitu kan. Lalu mereka memanggil semua kontraktornya, ini sistemnya nurut gitu ya. Nah, dah selesai.
Seperti itu. Jadi gunanya dokumentasi itu juga seperti itu. Ya, menyamakan pemahaman atau istilahnya menyamakan persepsi mengenai sistem yang sedang diobservasi. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang ke materi ya. Jadi seperti itu. Nanti di buku akan ada detail yang lebih untuk menggambarkan itu. Lalu flowchart. Flowchart itu sama dari dokumen narasi deskriptif yang sama. Tetapi flowchart itu dibuat langkah demi langkah. Ya. Siapa melakukan apa begitu. Nah, sehingga flowchart itu ada di sini ya. Flowchart juga ada contohnya juga. Oke, saya carikan gambar flowchart dulu sebentar. Oke. Nah, ini saya share sebentar. Baik, apakah sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Jadi, Sudah, oke, Pak. terima kasih. Jadi kalau flowchart itu siapa tidak peduli internal atau eksternal ya, tidak seperti data flow. Itu pelaku siapa saja yang terlibat di dalam sistem itu kemudian dapat satu kolom tersendiri seperti ini. Dan kemudian dalam tiap kolom itu nanti digambarkan menggunakan diagram. Arti diagramnya sudah ada di template-nya itu ya. Apa yang mereka lakukan? Ya, misalnya di sini, initiated audit ini satu poin. Menyiapkan statement of independence itu. Jadi auditor itu harus menyatakan bahwa mereka itu independen. Ya. Independen itu artinya tidak terikat atau tidak punya utang budi atau tidak punya hubungan selain hubungan profesional dengan klien. Jadi nanti belajar di audit sering sih. Jadi misalnya saya nggak boleh mengaudit perusahaan milik adik saya. Saya nggak boleh mengaudit perusahaan di mana saya pemegang saham. Ya, nah, itu karena tidak independen. Oke, lalu ini langkah-langkahnya dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya, itu mengenai flowchart. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas ya? Ya, mungkin masih membingungkan, bukan jelas, tapi masih bingung. Nah, nanti silakan dibaca dan dicoba untuk latihan. Dia diagramnya di-download dan coba digunakan untuk menggambarkan flowchart dan data flow diagram. Nanti ya untuk tugas-tugas berikutnya itu hanya akan ada 2 diagram yang dipakai yaitu flowchart dan data flow diagram. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk minggu depan kita sudah mulai kuliah luring. Bagi yang jadwalnya luring, silakan hadir di kampus. Bagi yang jadwalnya daring dari rumah, ya silakan mengikuti melalui Microsoft Teams. Kemudian tugas ya itu tenggat waktunya sebelum perkuliahan minggu depan dimulai, yaitu jam 7, ya bukan 7.30 ya, jam 7 waktu Indonesia Barat. Jangan mepet. Kalau ada kesulitan di dalam mengunggah, secepatnya diberitahukan pada saya. Hanya saja, kalau hari Sabtu dan Minggu, itu saya biasanya tidak menyalakan laptop. Jadi, kalau ada masalah, mungkin solusinya menjadi lambat. Ya, itu ya karena hari Sabtu dan Minggu itu udah untuk libur gitu ya. Oke, jadi tolong itu diperhatikan. Ya. Cukup 1 orang dari tiap kelompok yang mengunggah hasilnya. Dan sudah saya
peringatkan dari sekarang ya, siap-siap untuk presentasi. Ya, mungkin presentasi, mungkin tidak. Nah, nanti kita lihat situasinya. Oke. Baik, kalau begitu, selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan.